time we've no control if the sky is pink and white. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh kabarnya teman-teman semua? Baiklah. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam konseling kelompok hari ini. Alangkah baiknya sebelum memulai konseling kelompok, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, apakah sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum, Kak. Nah, konseling kelompok yaitu cara pemberian bantuan kepada mahasiswa dalam berupa kelompok. Tujuan dari konseling kelompok yaitu yang pertama dapat menambah wawasan yang baru, yang kedua menghargai pendapat orang lain. Dan di konseling kelompok ada azas-azasnya. Yang pertama azas keterbukaan. Jadi selama kegiatan kita harus saling terbuka ya teman-teman. Yang kedua azas kemandirian. Dalam azas ini harus mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga yaitu azas kesukarelaan. Dalam kegiatan hari ini harus sukarela tanpa adanya paksaan. Yang keempat azas kerahasiaan. Yang di asas ini harus saling menjaga rahasia. Oke, kalau begitu untuk waktunya mau berapa menit ya teman-teman? Saya Kak, untuk mengusulkan kegiatan hari ini, saya mengusulkan waktu 15 menit saja Kak. Gimana kalau 20? Boleh kali 20 menit. Apakah ada yang lain? Yang penting nggak lebih dari 30 menit aja sih Kak. Oke, waktunya 20 menit ya teman-teman. Ya, Ya, Kak. Kak. Apakah teman-teman sudah siap ke tahap selanjutnya? Siapa? Nah, dari teman-teman kan sudah pada kenal ya. Untuk kakak kan belum. Jadi perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Iya Ya. Kak. Nah, untuk perkenalannya nanti teman-teman menyebutkan nama dan hobinya. Tapi diingat ya teman-teman, Oke, Kak. Kak. perkenalkan dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Esa Jasabila, hobinya makan bakso. Dimulai dari sebelah kiri kakak. Perkenalkan, nama saya Arif Waldo Rizky, hobi saya bermain futsal Kak. Perkenalkan, nama saya Nurmala Indah, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Alifta Nur Lutfia, hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yofel Kipano, hobi saya bermain bola. Perkenalkan, nama aku Aziza Sulisiana, hobi aku bermain game online seperti Roblox. Perkenalkan, nama saya Renata Tika Aulia, hobi saya berdandan. Nah, kalian kan sudah pada kenal. Jadi untuk selanjutnya yaitu ke konseling ya teman-teman. Ya, Kak. Ya. Nah, jadi hari ini kan topiknya pembelajaran online. Nah, teman-teman kan pada saat pandemi sudah merasakan kan pembelajaran online itu gimana? Coba ceritakan pengalaman kalian pada saat pandemi untuk pembelajaran online. Dimulai dari sebelah kiri saya. Untuk tampaknya itu saya susah Kak untuk membagi waktu antara jam pembelajaran seperti kuliah online dan jam sedang berada di rumah Kak seperti membantu orang tua, dan itu sangat susah untuk membagi waktunya. Kalau saya mungkin jadi sering menunda-nunda tugas, Kak. Kalau saya lebih ke jenuh sih, Kak, karena kelas di online kan di rumah terus tuh. Jadi kadang ngerasa jenuh buat belajar, akhirnya nggak buka e-learning selama seminggu. Apakah ada yang lain? Baik Kak, kalau saya sih ngerasa enjoy ya teman-teman, karena kan saya nge-post. Tapi itu juga membuat saya kurang fokus dalam memahami materi teman-teman. Mungkin kalau aku karena pembelajaran online itu di rumah, jadi lebih ke distraksi aja sih, Kak, sama keluarga yang bermalam. Kalau saya pada saat UTS tiba-tiba jaringan hilang. Padahal sudah belajar. Jadi pusing Kak. Nah, teman-teman kan sudah menceritakan pengalaman saat pandemi. Nah, itu kan ada perubahannya ya teman-teman. Nah, perubahan apa sih di teman-teman pada saat pembelajaran online waktu itu? Awalnya sih kalau saya ya Kak, awal-awal semangat, namun lama-kelamaan
aku jadi jenuh teman-teman. Jadi itu yang membuat aku tuh berpikir aku kayaknya bisa jadi robot nih kelamaan kalau menghadapi situasi kayak gini. Nah itu juga yang membuat aku tuh nggak paham ya sama materi yang diberikan. Menurut teman-teman, apa sih penyebab teman-teman seperti itu? Karena kita kurangnya interaksi terhadap orang lain, jadi kita kayak merasa belajar sendiri pada pembelajaran. Kalau menurut saya mungkin karena ada beberapa dosen yang mungkin belum paham atau belum bisa bagaimana caranya untuk membuat mahasiswa itu tertarik dalam pembelajaran online, Pak. Kalau dari aku sih lebih ke kitanya sendiri ya. Kadang kalau ada kuliah, kita nggak cuma fokus dengerin kuliah aja, tapi sambil scroll TikTok atau buka-buka sosmed, jadi itu kurang fokus. Lalu dampaknya apa ke performa kalian? Apakah nilainya turun? Kalau untuk nilai sih aman aja ya Kak, cuman untuk mungkin materi selama 1 semester itu kadang ada yang paham, ada yang enggak. Oke, kalau begitu mari kita pikirkan rencana yang paling efektif dalam kegiatan pembelajaran online. Apakah kalian ada ide? Saya Kak, mungkin kita bisa mencoba buat ini sih Kak, kayak tulis harian. Saya Kak, kalau saya sih mau ini ya, set timer sama kita ya teman-teman mengurangi penggunaan sosial media. Saya Kak, saya ingin kayak mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang materi yang mungkin kita belum paham di pembelajaran online. Oke, mungkin solusi terbaiknya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga sudah menemukan jalan tengah untuk memecahkan masalah dalam dampak pembelajaran online. Semoga solusi ini dapat memberi harapan untuk kedepannya. Amin. Amin. Pada topik hari ini kan kita menjelaskan tentang dampak pembelajaran online. Nah, teman-teman kan sudah mengalami kan saat pandemi kemarin tentang pembelajaran online, dan kalian juga sudah merasakan. Nah, teman-teman juga tadi sudah menemukan jalan tengahnya untuk dampak pembelajaran online kan? Iya Kak. Iya, Kak. Oke, lanjut ya. Tadi kan kakak sudah menerangkan sedikit materi tentang dampak pembelajaran online. Nah, kakak kasih kesimpulannya ya teman-teman. Kesimpulannya yaitu pembelajaran online adalah alternatif untuk fleksibilitaskan waktu. Pembelajaran online juga mempunyai tantangan seperti kendala teknologi, kendala jaringan, sama keterbatasan interaksi. Apakah kalian punya kesan dan pesan untuk konseling kelompok hari ini? Saya Kak, saya pribadi senang ya bisa bertukar pikir dengan teman-teman dan menemukan solusi bersama untuk kemajuan tentang pembelajaran online kali ini. Saya Kak, sebelumnya saya mungkin ngucapin terima kasih pada kakak yang telah memimpin jalannya konseling kelompok pada hari ini. Terus saya berharap semoga untuk kedepannya kami yang ada di sini bisa lebih baik dalam mencari ilmu. Terima kasih ya teman-teman sudah mau bergabung dalam konseling kelompok ini. Kita akhiri dengan berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu ya teman-teman. Ayo Kak. Ayo Kak. Konseling kelompok. Yes, bisa. Yang penting pembelajaran online juga mempunyai tantangan. oh ya nah
tang 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 deng deng. Kayak pembelajaran. Ini kembu ya, aku tuh kembu. Kayak Gak apa-apa loh.